Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Apa kabarmu hari ini? Kami berharap negeri ini baik-baik saja dan Anda juga sehat walafiat, dan semoga masih bisa berbahagia hingga hari ini. Jika Presiden Jokowi itu banyak mendukung calon-calon presiden hari ini, jadi itu cukup menarik ya. Jadi Presiden Jokowi terlihat mengendorse Ganjar Pranowo, juga mengendorse Prabowo Subianto, juga mengendorse Puan Maharani, dan entah siapa lagi gitu. Tapi yang yang jarang terlihat hari ini, Presiden Jokowi mengendorse Anies Baswedan. Entah kenapa gitu. Mestinya juga biar adil gitu kan, endorse juga lah Anies Baswedan. Artinya kan biar masyarakat juga pendukung Anies, masyarakat pendukung Anies juga merasa senang gitu kan. Artinya posisi Pak Jokowi itu sebagai presiden atau pemimpin yang diamanahkan oleh masyarakat Indonesia itu merasa senang karena ada keadilan, tidak pilih kasih lah gitu. Karena pemimpin itu kan harus adil. Tidak boleh pilih kasih atau tebang pilih gitu. Karena kalau sudah tidak adil, rakyat tentu akan mencabut mandat dan kepercayaan kepada pemimpin yang diberikan amanah untuk menjalankan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan. Jadi menarik sih kalau Presiden Jokowi mengendorse banyak calon presiden. Itu tandanya pemilu akan segera terlaksana ya dengan baik dan menjadi semacam pesta rakyat atau pesta demokrasi yang ditunggu-tunggu setiap 5 tahun sekali. Jadi pemilu itu 5 tahun sekali. Cukup lama masyarakat menunggu. Dan yang terpenting dari pemilu adalah adanya satu regenerasi bangsa, satu regenerasi kepemimpinan nasional. Pemilu 5 tahun sekali itu adalah amanat undang-undang yang dicapai dengan reformasi. Reformasi tidak dicapai dengan mudah ya, itu berdarah-darah, berkeringat, bahkan ada yang hilang nyawanya, yaitu para aktivis ya. Banyak para aktivis saat itu yang melawan rejim itu hilang nyawanya, bahkan jasadnya juga kita nggak tahu ada di mana. Jadi orang hilang namanya itu. Sungguh kasihan dan miris gitu. Artinya ini demi sebuah gerakan reformasi itu demi sebuah keadilan dan kemajuan dan kesejahteraan bersama, keadilan, kesejahteraan, dan tentu saja tentang
masa depan dari Republik Indonesia, dan juga adalah tegaknya demokrasi. Jadi cukup lama bangsa Indonesia mencapai demokrasi ya, karena sebelumnya selama 32 tahun itu pemilihan umum itu selalu dimenangkan, bahkan rejim di zaman itu presidennya bukan hanya 10 tahun ya, lebih 32 tahun. Presiden saat itu 32 tahun loh. Nah, hari ini kita menghirup udara kebebasan demokrasi, yaitu dengan pemilu 5 tahun sekali, dan dibatasi presiden itu hanya 2 periode saja, tidak boleh 3, apalagi perpanjangan, karena kalau perpanjangan itu akan lebih parah. Itu karena apa? Perpanjangan itu sama saja dengan inskonstitusional atau tindakan yang melanggar konstitusi dari Republik Indonesia dan amanat Undang-Undang Dasar. Dan tentu saja amanat reformasi yang dicapai oleh perjuangan berdarah-darah oleh para aktivis dan mahasiswa dan kelompok-kelompok civil society saat itu. Hingga hari ini mahasiswa dan para aktivis dan kelompok civil society pro demokrasi masih terus mengawal demokrasi agar tegak di Republik Indonesia. Kita trauma dengan cikal bakal tumbuhnya rejim-rejim yang otoriter, yang ingin presiden seumur hidup atau presiden puluhan tahun. Ini tentu saja cukup berbahaya bagi regenerasi bangsa Indonesia, cukup berbahaya bagi kepemimpinan nasional. Dan oleh karena itu kita berharap Presiden Jokowi tetap dalam koridor Undang-Undang Dasar dan Konstitusi, dan hingga mensukseskan pemilu tahun 2024 itu. Dan jangan lupa endorse-lah semua calon presiden. Presiden Jokowi yang berada dalam posisi netral itu tentu saja membuat masyarakat bisa lebih berbahagia, karena kita barusan dihajar selama 3 tahun ini oleh pandemi COVID-19, di mana ekonomi porak-poranda, terhambat dan hancur, dan kini kita mengalami satu tekanan resesi global dan tekanan konflik politik global yang ada di Eropa, Timur Tengah, dan di Asia. Ini tentu saja membuat generasi dan kita hari ini kurang bahagia. Itu makanya jangan ditambah lagi dengan persoalan di dalam negeri. Kita semakin tidak berbahagia gitu. Sungguh kasihanlah, kita ini sudah miskin, kita ini sudah tidak jelas arah hidupnya. Ditambah lagi kalau ada persoalan polemik politik internal di bangsa ini, kita akan tambah stres, dan nggak tahu efek dari stres dan depresi kira-kira seperti apa. Dan semoga itu bisa dicegah. Jadi keadilan dan kemanusiaan serta kesejahteraan tentu menjadi mimpi seluruh rakyat Indonesia, menjadi mimpi setiap manusia Indonesia. Negara hadir, negara Republik Indonesia hadir untuk memastikan itu, untuk mengawal cita-cita dari didirikannya Republik Indonesia yang kita cintai hingga hari ini. Kami yakin Indonesia masih tetap ada. Kami yakin keadilan di muka bumi juga masih berdiri tegak. Yang kita butuhkan adalah tetap menjaga keadilan itu dan mimpi dan cita-cita kesejahteraan dan kemanusiaan dari Republik Indonesia. Oke teman-teman, kita jalan-jalan dulu.
tetap gunakan akal sehat buat teman-teman dimanapun Anda berada. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Indonesia.